Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, para saudaraku semuanya yang kami cintai di mana saja berada, puji syukur alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam acara Basyiran wa Nadhiran, dalam acara Thalabul Ilmi Faridatun ala kulli muslimin. Terlebih dahulu, supaya nanti kita mendapatkan rahmat dari Allah, mendapatkan manfaat dari Allah, mendapatkan keberkahan dari Allah, mari kita sama-sama hati kita ditata dengan niat mukhlis lillah karena Allah. Karena dengan niat mukhlis lillah karena Allah, maka ibadah kita pada hari ini akan diberikan balasan oleh Allah berupa pahala yang nanti kita akan petik manakala kita dipanggil menghadap ke rahmatullah. Baiklah bapak-bapak, ibu-ibu yang kami cintai di mana saja berada, para sahabat-sahabat semuanya, para kawan-kawan semuanya, kita akan bahas dalam sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abu Dawud. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda, yaqulu berfirman Allah, li sahibil Quran, bagi pemilik Al-Quran. Yaqulu berfirman Allah bagi pemilik Al-Quran, ya, pemilik Al-Quran yang nanti akan mendapatkan hadiah dari Allah, mendapatkan bonus dari Allah, ya, bonus dari Allah, mendapatkan hadiah dari Allah. Pemilik Al-Quran yang dimaksud di sini adalah para penghafal Al-Quran, ya, para penghafal Al-Quran, ya, para penghafal Al-Quran. Isi firman-Nya Allah, Iqra, bacalah Al-Quranmu, ya. Wartaq dan nailah, wartaq dan nailah. Jadi Allah berfirman, ya, kepada hambanya Allah yang sudah taat kepadanya, orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang terus istiqomah di dalam agamanya Allah, para penghafal Al-Quran, ya. Allah berfirman, bacalah Al-Quranmu, ya. Bacalah Al-Quranmu maka naiklah derajatmu. Bacalah Al-Quranmu maka naiklah derajatmu. Setiap huruf yang kamu baca, maka derajatmu naik terus. Jadi Bapak Ibu sekalian, di surga besok itu nanti orang yang amalannya banyak, orang yang ibadahnya banyak, itu nanti surganya derajatnya semakin tinggi,
semakin ibadahnya banyak, semakin amalannya banyak, semakin pembelaannya banyak yang diniati dengan niatan karena Allah, itu semakin tinggi derajatnya. Ya. Ditambah lagi Allah memberikan khusus bagi orang yang penghafal Al-Quran. Bagi orang-orang yang penghafal Al-Quran, Allah berfirman, Allah memerintahkan kepada orang-orang yang sudah hafal Al-Quran. Bacalah Quranmu maka naiklah derajatmu. Nah ini Bapak Ibu sekalian. Kalau orang-orang yang tidak hafal Al-Quran disuruh baca Al-Quran, bacalah Quranmu maka naiklah derajatmu. Maka orang-orang yang nggak hafal Al-Quran sama pelongo-pelongo. Mana Qurannya? Mana Quranku? Mana Quranku? Pinjam dong Qurannya, pinjam dong Qurannya, saya akan baca. Nggak bisa. Di sana tidak ada Al-Quran. Begitu sudah hari akhir, kiamat, maka semua isi bumi semuanya, ciptaan-ciptaannya Allah semuanya hancur semuanya. Semua makhluk hidup hancur semuanya. Rumah-rumah, masjid-masjid, semua tempat-tempat ibadah di dunia itu hancur semuanya. Manusia pada mati semuanya, termasuk Al-Qur'annya pada hilang semuanya. Al-Qur'annya sudah hilang. Ada yang ditelan bumi, ada yang masuk ke laut, ada yang yang keburukan bangunan-bangunan sudah hancur semuanya. Maka pada hari itu, di waktu ketemu kepada Allah di akhirat nanti, orang-orang yang hafal Al-Quran maka akan diuntungkan. Orang-orang penghafal Al-Quran, termasuk anak-anak kita, generasi-generasi penerus kita yang kita didik untuk menghafal Al-Quran, maka akan diuntungkan besok di akhirat. Pada hari setelah hari kiamat, ada hari kebangkitan, kebangkitan dari kematian, dibangkitkan semuanya. Amalan-amalan ibadah kita semua dihisab oleh Allah, tidak ada yang ditinggalkan, tidak ada yang kelewatan. Jadi nggak ada yang istilahnya percuma itu nggak ada, ya kan? Semua akan dihitung, amal baik akan dihitung, amal jelek juga akan dihitung. Beruntunglah bagi orang yang mempunyai amal baik yang banyak. Beruntunglah bagi orang-orang yang sudah bisa menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, meyakini, mempercayai cerita-cerita Allah. Beruntunglah bagi orang yang mengepolkan ibadahnya pada waktu hidup di dunia. Beruntunglah bagi hambanya Allah yang beramal soleh dengan diniati karena Allah. Ditambah lagi, nanti akan beruntung lagi bagi orang-orang yang menghafalkan Al-Quran, bagi anak-anak penghafal Al-Quran. Karena besok pada hari kiamat kita disuruh bacalah Al-Quranmu, maka derajatmu akan naik sesuai dengan bacaanmu, sesuai dengan huruf yang kamu baca, jumlahnya berapa, hafalanmu berapa, maka naiklah terus. Jadi kayak orang naik lift, kita baca Al-Quran mulai dari juz amma, ya kan? Terus naik terus selama 1 jam, terus derajatnya naik terus, selama 2 jam terus naik, naik derajatnya. Kalau kita hafal 5 juz terus naik terus itu, baca Al-Quran selama 30 jam, naik terus, Kita baca Al-Quran selama 30 jam. 1 jam 1 juz umpamanya, 30 juz berarti 30 jam. Naik terus, ya kan. Hafalannya dibaca terus.
naik terus. Maka beruntunglah bagi orang-orang yang hafalannya banyak. Ya. Kalau hafalannya 5 juz ya, begitu sudah 5 juz lipnya langsung berhenti. Ya udah, surgamu sudah di situ. Kalau hafalannya 10 juz naik terus, meninggalkan yang 5 juz, naik terus. Jadi surganya semakin tinggi lagi. Kalau hafalannya 20 juz naik terus. Syukur-syukur, alhamdulillah kalau kita hafal 30 juz naik terus derajatnya naik terus ya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang akan diuntungkan besok pada hari kiamat. Yang akan diuntungkan adalah orang-orang yang hafal Al-Quran. Disitulah akan mendapatkan derajat dan pangkat yang tinggi besok di sisi Allah, yaitu di surga. Bagi orang-orang yang tidak mempunyai hafal Al-Quran, ya sudah sampai di situ. Amal ibadahnya semua dihisab oleh Allah selain bacaan Al-Quran. Ya. Selain bacaan Quran itu dihisab oleh Allah, semuanya dihisab oleh Allah. Kau bacalah Al-Quranmu. Umpama kita hafalannya cuman hanya kul-kulan. Apa kul-kulan itu? Kul-kulan itu dari surat Qul huwallahu ahad, surat Ahad, surat An-Nas, surat Al-Falaq. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Rakaat pertama, rakaat kedua Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin, dan seterusnya. Sampai Qul a'udzu birabbil falaq sampai selesai. Selesai ya sudah, berhenti di situ. Maka ya cuman derajatnya sampai di situ. Umpama kita cuman hanya hafal surat Al-Fatihah. Ya, surat Al-Fatihah itu dibaca alhamdulillahirabbil alamin, naik terus. Selesai ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sudah selesai sampai di situ tambahannya. Ya, ini luar biasa. Alangkah luar biasa lagi bagi kita yang sudah hafalannya banyak. Bagi kita yang hafalannya sampai 30 juz, itu tambah luar biasa. Derajatnya akan naik terus. Ya. Bagi orang tua yang mempunyai anak-anak yang sudah menghafalkan Al-Quran, penghafal Al-Quran, maka berbahagialah. Meskipun orang tuanya itu bacaannya grotal-gratul. Apa grotal-gratul? Meskipun orang tuanya itu bacaan hafalannya cuma sedikit, tapi anak-anaknya itu sudah sampai 25 juz, maka derajatnya orang tua itu nanti akan sama dengan anak-anaknya. Ditambah lagi akan mendapatkan mahkota dari anak-anaknya yang sudah jadi orang yang beriman. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi tidak ada yang percuma di dalam kita beribadah. Famay ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Bapak Ibu sekalian, yang terpenting kita niati karena Allah, yang terpenting kita beribadah terus, nanti sama Allah akan ditunjukkan, akan disempurnakan ibadah kita, akan disempurnakan sehingga kita sempurna di dalam beribadah sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Waratil, dan membacalah, mentartilkanlah, membacalah dengan tartil, kunta ada engkau, turatilu fit dunya. Turatilu, mentartilkan engkau fit dunya, di dalam dunia. Jadi kalau kita membaca Al-Quran itu harus tartil. Tartil itu panjang pendeknya harus sesuai. Ya, tajwidnya harus pas, tidak boleh terburu-buru atau tidak boleh tergesa-gesa, cepat-cepat, tartilnya. Contoh misalkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin
yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, itu caranya tartil, panjang pendeknya. Tidak tergesa-gesa, dihayati, dinikmati. Nggak boleh kita baca cepat-cepat. Kadang kita mendengarkan orang sholat. Biasanya kalau sholat itu kan kita dengar ada yang bacaannya cepat, buru cepat supaya cepat selesai sholatnya. Itu bacaannya terburu-buru. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Nah, itu namanya enggak tartil. Ya, itu namanya enggak tartil, itu enggak boleh. Tidak boleh seperti itu. Membaca Al-Qur'an yang benar itu adalah dengan cara tartil, dengan cara tenang, tidak terburu-buru, ya. Panjang pendeknya 1 alif, 2 alif atau 3 alif itu dibaca dengan pas, ya. 1 alif itu 2 ketukan, 2 alif 4 ketukan, 3 alif 6 ketukan. Ketukan tuh 2, 3, 4, 5, 6. Nah, itu kalau 1 alif tuh 2. Nah, 2 ketukan. Itu yang sesuai dengan tajwidnya. Manakala dengung ya didengungkan, dengung 1,5 alif. Ya, manakala idhar jelas ya dijelaskan. Ya, jangan sampai idhar didengungkan. Ya, dengung diidharkan. Itu namanya tidak sesuai dengan tajwidnya. Nah, kita harus belajar kepada orang-orang yang sudah diberi ilmu tentang Al-Quran. Bacaannya itu dibenarkan terlebih dahulu, panjang pendeknya. Fa inna manzilaka, sesungguhnya tempatmu besok di surga, inda akhiri ayatin, di sisi akhirnya ayat, taqra'uha, yang telah membaca engkau ha pada ayat-ayat suci Al-Quran. Ini Bapak Ibu sekalian. Jadi sesungguhnya tempatmu, derajatmu besok di sisi Allah di surga itu adalah pada waktu kamu disuruh membaca Al-Quranmu, maka setelah kamu baca sampai selesai, misalkan selesainya 5 menit, ya sudah, itu tambahan derajatmu sampai di situ, ya. Kalau misalkan kita sampai 1 juz, ya sudah, sampai 1 juz itu derajatmu. Baca, begitu dibaca terus naik, terus naik, terus naik, terus begitu sudah 1 juz selesai, sudah mandek, nggak naik lagi. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mari kita beribadah kepada Allah dengan baik dan benar. Ya, baiknya jadi sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah, ya. Ya, benarnya juga sesuai dengan petunjuk-petunjuk dari Allah dan Rasulullah. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita ini beribadah mengikuti petunjuk dari Allah dan Rasulullah. Kenapa kita harus mengikuti petunjuk Allah dan Rasulullah? Karena Allah nanti yang akan memberikan pahala kepada kita. Ibadah kita diterima oleh Allah, ibadah kita ditolak oleh Allah, itu karena Allah semuanya yang menerima atau yang menolaknya. Ibadah yang diterima oleh Allah, ibadah yang baik, ya, ibadah yang benar, ya, benar menurut Allah. Jadi bukan beribadah itu ya panter-panteran ngomong benar. Siapa yang panter ngomongnya benar, itu yang diterima oleh Allah. Tidak. Ibadah yang benar itu sesuai dengan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, taraktu fikum amroini lan tadillu ma tamassaktum bihima kitabillahi wa sunnatin nabi. Nabi sebelum meninggal dunia, sebelum wafat, sudah berpesan kepada kita,
Kutinggalkan di tengah-tengah kamu sekalian dua perkara. Amruh ini dua perkara. Lan tadillu, niscaya tidak akan sesat. Ma tamassaktum, selama kamu sekalian mau berpegang teguh bihima, dengan dua perkara. Dua perkara itu apa Bapak Ibu sekalian? Dua perkara itu adalah kitabillah, kitabnya Allah, yaitu Al-Quran, wa sunnatin Nabi, dan sunnahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Al-Hadis. Maka dari itu Bapak Ibu sekalian, berbahagialah kita yang sudah berpedoman dengan kitabillahi wa sunnatin Nabi, karena itu sudah sesuai dengan perintah dari Allah dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah Bapak sekalian sedikit tausiah dari kami. Mudah-mudahan Allah paring manfaat dan barokah. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.